Sudah ada yang tahu apa itu adiwiyata? Belum? Untuk itu kita lihat video singkat apa itu adiwiyata. Nah, ini pemerintah mulai menggalakkan program adiwiyata seperti di sekolah. Tapi, apakah yang dimaksud dengan program adiwiyata? Nah, adiwiyata adalah suatu program yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan serta kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Program ini merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup yang mengajak semua warga sekolah untuk bertindak dan menerapkan gaya hidup bersih dimanapun dan kapanpun yang dimulai dari lingkungan sekolah. Yang bertujuan mendorong seluruh warga sekolah memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. Secara tidak langsung, program ini telah menandatangani keinginan pemerintah mengajak masyarakat sadar akan permasalahan sampah di Indonesia. Indonesia saat ini adalah negara penyumbang sampah terbesar kedua setelah China dengan lebih dari 2,27 ton sampah yang setiap tahunnya terbuang ke laut. Hal ini tidak hanya merugikan bagi biota laut, tapi bagi lingkungan negara sendiri. Warga sekolah diajak mengurangi penggunaan plastik dan melakukan pemanfaatan kembali sumber daya sebelumnya yang pasti akan memberikan banyak manfaat, antara lain: pertama, memikirkan warga sekolah tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Kedua, penghematan sumber daya dan daya. Ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran terhadap siswa. Keempat, menghindari sejumlah resiko dampak lingkungan di lingkungan sekolah. Dan kelima, meningkatkan kualitas kenyamanan lingkungan sekolah. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mensukseskan adiwiyata? Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Ini membuang sampah berarti ada baiknya kita memilah sampah terlebih dahulu, yaitu antara sampah organik dan sampah anorganik. Dan untuk beberapa penggunaan plastik maupun kaleng, baiknya kita masukkan ke dahulu sebelum buang. Hal ini untuk menghindari pemakaian kembali dan menghemat volume sampah. Dua, melakukan kegiatan sekolah yang bisa secara rutin, menjaga dan menciptakan akustik atau terhindar dari berbagai jenis limbah dan kesuburan tanaman memberikan keindahan bagi lingkungan. Tiga, melakukan pemanfaatan sekundari sampah plastik, yaitu memilah sampah dan menggunakan kembali alternatif risiko akan meningkatkan kreativitas siswa dan menghemat sumber daya untuk sekolah pembelajaran. Mengurangi penggunaan plastik dapat dilakukan dengan membawa bekal, makan, dan minum dari rumah. Penggunaan plastik atau sekali pakai yang digunakan berulang akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia berulang, melakukan kampanye kebersihan. Dengan saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan akan menciptakan kerjasama antar warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan sekolah. Oke, tadi kalian sudah melihat apa itu adiwiyata ya. Ini adalah adiwiyata, kita harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Dan ada beberapa pokja untuk adiwiyata ini. Yang pertama ada pokja kebersihan, sanitasi, dan drainase. Untuk ini, kemudian yang kedua ada penanaman pohon dan penghijauan. Kemudian ada konservasi air, ada konservasi energi, ada pengelolaan sampah, ada inovasi, yang terakhir ada PRL. Nah, apa itu PRL? Perilaku ramah lingkungan. Jadi itu harus kita biasakan setiap hari. Kenapa kalian dipilih? Nantinya kalian ini yang akan mengawasi, membimbing, dan mengajak teman-teman kalian semua untuk apa? Untuk menghijaukan, melestarikan, dan membersihkan sekolah. Mengerti? Mungkin ada yang mau ditanyakan?
Oke, pertanyaannya bagus. Apa tugas dari Pokja konservasi air? Yang kita tahu konservasi air pasti ada hubungannya dengan air. Yang pertama, kita harus bisa menghemat air. Kenapa kita harus menghemat? Kenapa kita harus menghemat air? Ada yang tahu? Iya, karena air itu bermanfaat sekali kan untuk kita. Kita tidak boleh membuang setetes air. Sebagai kader Adiwiyata, tugas kalian, jika kalian adalah kader bagi Pokja konservasi air, nantinya kalian akan mengawasi penggunaan air. Kemudian kalian juga akan melakukan kegiatan apa? Mendaur ulang air yang sudah menjadi limbah itu agar bisa digunakan kembali. Contohnya apa? Air bekas, air wudhu. Jika dikumpulkan, jika ditampung, nantinya bisa untuk apa? Untuk menyiram tanaman. Ya kan? Paham sampai sini? Sebagai manusia wajib menjaga lingkungan. Sebisa mungkin kita mengurangi sampah apapun itu, sampah plastik, sampah berbahaya atau yang kita sebut limbah berbahaya, ya, sampah rumah tangga. Kalau bisa didaur ulang, kita daur ulang. Apalagi sampah yang organik, nantinya bisa dijadikan apa? Bisa menjadi pupuk. Kita usahakan zero waste atau nol sampah. Oke, jadi nantinya kalian setelah menjadi kader Adiwiyata sekolah ini UPT SMP Negeri 25 Gresik, tugas utama kalian ini ada 4. Yang pertama, mengkoordinasikan kegiatan lingkungan hidup di sekolah. Jadi setiap Pokja itu harus bisa saling berkoordinasi bagaimana baiknya dalam menjaga lingkungan di sekolah ini. Yang kedua, tugas kalian nantinya adalah mengembangkan dan melaksanakan program Adiwiyata. Jadi nantinya program-program yang sudah dicanangkan di UPT SMP Negeri 25 ini kalian yang akan mengembangkan dan kalian yang akan melaksanakan. Kalian mengerti? Jadi nantinya kalian yang akan mengajak teman-teman kalian supaya program-program Adiwiyata di sekolah kita ini nantinya dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, tugas kalian nanti meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam menjaga lingkungan hidup. Kalian nanti yang bertugas untuk mengingatkan teman-teman kalian untuk apa? Untuk menjaga lingkungan hidup, terutama lingkungan sekolah kita. Paham? Oke, dan tugas utama kalian yang terakhir yaitu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah lingkungan hidup di sekolah. Jadi nantinya kalau ada
masalah yang berhubungan dengan lingkungan hidup di sekolah, kalian segera berkoordinasi dengan pojak-pojak kalian. Kemudian kalian berkoordinasi dengan kader adiwiyata utama. Siapa kader adiwiyata utama? Bu Alia ya. Kalian koordinasikan, Bu, ini ada masalah seperti ini, sebaiknya kita melakukan apa? Solusinya apa? Nanti kita cari solusinya bersama-sama. Sampai sini paham? Untuk itu, untuk kegiatan hari ini, saya kira siswa-siswa semuanya sebagai kader adiwiyata sudah paham dengan tugas-tugasnya masing-masing. Jadi saya minta ke depannya kalian bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk saya akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.